Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 Soleh Soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Nah, sekarang waktunya kita belajar matematika, yaitu bab 2, pecahan. Di buku matematika kelas 4, kita akan belajar tentang menentukan pecahan melalui gambar, kemudian pecahan sebagai bentuk pembagian, lalu membandingkan pecahan, dan yang terakhir menghitung nilai pecahan. Yang pertama, menentukan pecahan melalui gambar. Coba perhatikan gambar di samping. Ada sebuah kertas berbentuk persegi. Kertas itu akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Misalkan ada satu daerah atau satu bagian yang diarsir dari 4 bagian, maka dapat ditulis menjadi 1/4. Lalu misalkan ada 2 daerah atau 2 bagian yang diarsir dari 4 bagian, maka dapat ditulis 2/4. Selanjutnya, jika ada 3 daerah atau 3 bagian yang diarsir dari 4 bagian, maka dapat ditulis menjadi 3/4. Maka untuk soal nomor 4 dapat ditulis menjadi 5/8. Dan 1/4, 2/4, 3/4, dan 5/8 disebut sebagai pecahan. Sekarang amati sekali lagi bentuk pecahan 1/2. Manakah yang dimaksud dengan pembilang dan manakah yang dimaksud dengan penyebut? Benar, bilangan 1 dinamakan pembilang dari pecahan 1/2, sedangkan bilangan 2 dinamakan penyebut dari pecahan 1/2. Sehingga pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang letaknya di atas tanda per, sedangkan penyebut letaknya di bawah tanda per. Sekarang kita coba latihan ya. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang sudah dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian ada daerah yang diarsir. Sebanyak 3 daerah yang diarsir. Maka dari gambar ini bisa ditulis suatu pecahan, yaitu masih ingat yang di atas yaitu daerah yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. 3. Sedangkan yang di bawah yaitu penyebutnya, yaitu keseluruhan bagiannya. Ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawaban nomor 5 adalah 3/6. Kemudian untuk nomor 6, di sini ada sebuah bangun datar yang mana sudah dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang sama juga. Kemudian Bunda coba untuk arsir salah satu daerahnya. Maka pecahannya menjadi, ingat yang diarsir dulu ada berapa? 1. Kemudian per bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawahnya tulis 6. Nah, maka jawabannya adalah 1/6. Sekarang latihan untuk menentukan pembilang dan penyebut dari suatu pecahan. Kita kasih contoh dulu, yaitu 1/2. Masih ingat ya bahwa yang di atas adalah pembilang, sedangkan yang di bawah adalah penyebut. Maka pembilang dari 1/2 adalah bilangan 1. Yang ini pembilang, sedangkan penyebutnya dari pecahan 1/2 adalah 2 yang bawah. Kalau Bunda beri panah, maka 1 ini pembilang, 2 penyebut. Sekarang coba kita latihan deh. Nomor 1, soalnya misalkan 3/7. Nah, sudah kelihatan ya bahwa pembilangnya yang mana? Benar, pembilangnya adalah 3. Bunda tulis di sini ya.
pembilangnya adalah 3, sedangkan 7 adalah penyebutnya. Jangan sampai terbalik ya. Ingat sekali lagi, yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Ini batasnya ada per, jangan lupa. Kadang kakak sering lupa untuk menulis pernya. Oke, sekarang nomor 2, 6/5. Maka pembilangnya adalah 5 atau 6? Ya, pembilangnya adalah 6. Pembilangnya 6, sedangkan 5 adalah penyebut. Oke, seperti itu cara menentukan pembilang dan penyebut. Mudah bukan? Selanjutnya, kedua, yaitu pecahan sebagai bentuk pembagian. 1/2 itu dapat diartikan menjadi 1 dibagi 2. Kemudian 2/3 dapat diartikan menjadi 2 dibagi 3. Coba latihan nomor 1, 3/5 dapat ditulis menjadi 3 dibagi 5. Kemudian nomor 2, 7/12 sama dengan yaitu 7 bisa dibagi 12. Nomor 3, 2 bagi 7 itu dapat ditulis menjadi 2/7. Dan nomor 4, 8 dibagi 31 itu dapat ditulis menjadi 8/31. Next, yang ketiga yaitu membandingkan pecahan. Nah, di sini ada 3 gambar beserta pecahannya. Ada 1/2, 1/3, dan 1/4. Kira-kira untuk mengisi titik-titik berikut, apakah kurang dari atau lebih dari? Jika kita amati pecahan melalui gambar, yaitu 1/2 dan 1/3, kita lihat saja daerah yang diarsir yang warna kuning. Di situ menunjukkan bahwa daerah yang diarsir di 1/2 lebih besar dari daerah yang diarsir yaitu 1/3. Nah, jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Sedangkan 1/3 itu juga menunjukkan lebih besar dari 1/4 daerah yang diarsir. Sehingga makin besar penyebut suatu pecahan, maka nilainya semakin kecil. Begitupun sebaliknya, makin kecil penyebutnya dari suatu pecahan, nilainya semakin besar. Membandingkan pecahan bisa menggunakan cara kali silang. Nah, kita coba kalikan, yaitu 1 kita kalikan dengan 5, hasilnya 5. Kemudian 1 dikali 2 hasilnya 2. Dapat dilihat bahwa 5 lebih besar dari 2, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/5. Kita coba latihan membandingkan pecahan namun menggunakan kali silang. Ya, pertama soalnya ada 2/7 dan 2/5. Kira-kira kurang dari atau lebih dari jawabannya? Ingat, kita sekalikan silang. Langsung 2 kali 5 berapa? 10. 2 kali 7 14. Maka jawabannya 10 kurang dari 14. Nah, jadi seperti ini kita hapus coretannya. Lanjut nomor 2. Misalkan 3/2, kemudian 3/8. Nah, jawabannya apa ya? Langsung kali silang. 3 kali 8 berapa? 24. Kemudian 3 kali 2 yaitu 6. Maka jawabannya adalah lebih dari. Sehingga di sini lebih dari. Kita hapus coretannya. Seperti ini deh jawabannya. Mudah bukan? Yang keempat, menghitung nilai pecahan. Nah, di sini kita akan belajar menghitung pecahan dengan menggunakan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Kita masuk untuk menghitung nilai pecahan. Nah, contohnya misalkan kita masih
dengan penyebut yang sama, yaitu 2/5 ditambah 1/5. Nah, ini kan penyebutnya sama. Kalau penyebut sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan kedua pecahan ini, sehingga menjadi 2 tambah 1, 3 per, ini tetap 5 ya, karena penyebutnya sudah sama. Nah, seperti ini. Ini untuk yang nomor 1. Kemudian kalau misalkan pecahannya dikurangin, misalkan 7/4 dikurang 6/4. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita bisa langsung mengurangi pecahan ini. 7 dikurang 6, 1/4. Sekarang kita coba dengan pecahan yang penyebutnya berbeda. Contohnya 1/4 kita mau jumlahkan dengan 3/5. Terlihat ya kalau penyebutnya berbeda, yang 1 4, kemudian yang pecahan yang ini penyebutnya 5. Maka untuk menjumlahkan kedua pecahan ini kita bisa menggunakan cara KPK. Masih ingat menentukan KPK? Nah, di sini kita bisa terapkan KPK-nya ya. Pertama, kita buat seperti ini dulu. Nah, kita cari KPK dari 4 dan 5. Jadi KPK-nya kita tentukan dari penyebutnya. KPK 4 dan 5 adalah berapa ya? Masih ingat bagaimana cara menentukan KPK 4 dan 5? Yaitu hasilnya 20. Kalau misalkan kalian mau cek bisa 4. Kalau 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Sedangkan 5, 10, 15, 20, 25. Nah, yang sama yang mana? 20 kan? Nah, jadi KPK-nya adalah 20. Jadi kita tulis 20-nya di sini supaya bisa sama penyebutnya. Sekarang penyebutnya sudah sama kan, Kak? Nah, ini berbeda. Nah, kalau sudah sama, baru kita mengisi yang bagian atasnya dulu. Bagaimana caranya? 20 kita bagi 4. Jadi kita bagi bawah dulu. 20 bagi 4. Hasilnya berapa? 5. Setelah dibagi, 5-nya kita kalikan yang atas, kali 1. Jadi 5 kali 1 hasilnya 5. Kita ulangi lagi ya. Cara mendapatkan 5 dari 20 dibagi 4. Kita kerjakan yang pecahan yang ini dulu. 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kemudian 5 dikali 1 hasilnya 5. Begitu juga untuk mengisi pembilang yang di sini, yaitu 20 dibagi 5 hasilnya 4. Nah, 4 dikali 3 hasilnya 12. Maka kalau penyebut sudah sama, kita bisa jumlahkan 5 tambah 12, 17 per 20. Nah, itu cara menggunakan cara KPK. Sekarang kita coba soal yang pecahannya pengurangan. Nah, di sini ada soal 9/4 dikurang 3/8. Masih cara yang sama, kita menggunakan KPK ya. Kita tentukan dulu di sini. Nah, ingat cari KPK 4 dan 8. KPK 4 dan 8. Kalau ada yang sudah bisa perkalian, bisa menebak langsung ya. KPK 4 dan 8 adalah 8. Oh, bisa Bun? Coba kita cek. 4 itu kelipatannya ada 4, 8, 12, dan seterusnya. Kemudian kalau 8 kelipatannya ada 8, 16, dan seterusnya. Udah kelihatan yang sama yang mana? 8. Nah, yang dapatnya 8. Terus habis menentukan KPK-nya, apa yang harus dikerjakan? Mencari pembilangnya. Nah, cari pembilangnya yang ini, yang di atas. Kita kerjakan yang ini dulu. 8 dibagi 4. Ingat dibagi dulu baru dikali ya yang atas. 8 bagi 4 hasilnya 2.
2 kali 9, 18. Lagi 8 bagi 8, 1. 1 kali 3, 3. Kalau penyebut sudah sama, bisa kita kurangi. 18 dikurang 3, hasilnya 15 per 8. Nah, hasilnya seperti itu ya kak, menggunakan cara KPK. Sekarang kita coba menggunakan cara yang lain. Nah, mungkin untuk teman yang kesulitan mengerjakan dengan cara KPK bisa menggunakan cara yang ini ya kak. Kita coba menggunakan soal yang sama, yaitu 1/4 ditambah 3/5. Masih dengan penyebut berbeda. Kita akan selesaikan menggunakan cara yang lain, yaitu kita coba kalikan silang. Ya, kita coba 1 dikali 5 hasilnya 5. Di sini operasinya tambah. Lagi 3 kali 4 hasilnya 12. Per kalikan keduanya penyebutnya. 4 kali 5 20. Kalau sudah sama, langsung kita jumlahkan. 5 tambah 12 17 per 20. Selesai. Kemudian kita coba lagi soal yang pengurangan. 9/4 dikurang 3/8. Kita pakai cara yang sama seperti nomor 3, yaitu kali silang dulu. 9 kali 8 hasilnya 72 dikurang 3 kali 4 12 per 4 kali 8 32 sama dengan 72 dikurang 12 hasilnya 60 per 32. Sampai sini. Alhamdulillah selesai pembelajaran hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.